Dengan tubuh Selema itu, yang bahkan bisa jatuh sakit hanya karena embusan angin, Kalila bertanya-tanya mengapa Soraya belum tinggal secara permanen di rumah sakit. Dokter tidak bertanggung jawab mana yang membiarkannya pulang. Namun di balik semua itu, Soraya memiliki wali yang lebih tidak bertanggung jawab, seorang pria yang sangat berpengaruh. Jadi mungkin para dokter pun tidak punya pilihan dalam hal ini. Kalila bertanya-tanya apakah Soraya seorang masokis atau hanya keras kepala, rela menahan rasa sakit demi mendapatkan perhatian Trevin. Dengan kondisi fisiknya yang rapuh, Soraya masih berani mengusulkan untuk tinggal di sini demi mengurus seorang wanita hamil. Dan Trevin menerimanya begitu saja. Itu hanya membuktikan betapa Trevin sangat menyayanginya, menuruti setiap keinginannya, tidak peduli seberapa aneh atau tidak masuk akalnya permintaan itu. Selama Soraya menginginkannya, Trevin akan selalu membuka jalan untuknya. Soraya menunduk, suaranya terdengar sedih. Trevin, lebih baik kau biarkan aku pergi. Jika aku pergi, kau dan Nona Wayne tidak akan bertengkar. Trevin menoleh ke arah Kalila dan berkata tegas, minta maaf. Kalila menatapnya dengan seringai sinis. Kenapa? Ia menyilangkan tangan di dadanya, menatap Trevin tanpa rasa takut. Apa yang salah dengan ucapanku? Kau memintaku memasak, aku melakukannya. Tapi ternyata kau dan Soraya tidak menyukainya, jadi aku membuang semuanya. Bukankah itu yang kau inginkan? Jadi kenapa aku harus minta maaf? Mata Trevin menyipit dengan ancaman, tapi Kalila tetap teguh, balas menatapnya tanpa gentar. Minta maaf pada Soraya, dia pasti bercanda. Soraya semakin mencondongkan tubuh ke pelukan Trevin, menarik pelan ujung pakaiannya, lalu menggelengkan kepala. Trevin, kumohon, jangan bertengkar dengannya karena aku. Kalila sudah cukup bersabar. Ia mencoba bersikap sopan dan menghindari konflik, tapi karena pertengkaran ini tak terhindarkan, tidak ada alasan baginya untuk berpura-pura lagi. Soraya, kau pikir dirimu pintar. Kalila mencibir. Kau bukan pintar, kau hanya manipulatif. Sayangnya hanya orang buta dan bodoh yang tidak bisa melihat kebohonganmu. Ekspresi Trevin mengeras, wajahnya gelap karena amarah. Sepertinya kau dalam keadaan sehat, katanya dingin. Kalau begitu, kau tidak butuh orang lain untuk mengurusmu. Mulai sekarang, kau yang bertanggung jawab memasak makanan kita. Dada Kalila sesak karena marah, hingga terasa sakit. Ia menendang tong sampah dengan frustrasi. Kenapa aku harus memasak untukmu? Serunya dengan nada tinggi. Kau bisa saja membiarkanku pergi. Apa kau pikir aku ingin tinggal di sini? Aku tidak ingin melayanimu. Aku bahkan tidak ingin berada di sini. Setelah meluapkan kemarahannya, Kalila merasakan dadanya semakin sesak. Nafsu makannya hilang karena dua orang yang menyebalkan ini. Sekarang setelah ia bukan lagi Nyonya Hun, tentu saja ia tak akan menggunakan uang Trevin. Ia membiayai dirinya sendiri, dan kini ia menyesali uang yang telah ia buang untuk belanja kebutuhan sehari-hari di rumah ini. Kalila berbalik untuk pergi ke atas, tetapi Soraya dengan cepat menghadangnya. Nona Wayne, jangan marah pada Trevin. Ini semua salahku, jangan salahkan dia. Suaranya terdengar penuh penyesalan, namun ekspresinya justru tampak penasaran. Kalila menahan desahan. Perutnya mulai terasa sakit, efek dari makanan pedas yang ia makan sebelumnya. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan mereka, jadi ia hanya ingin menjauh secepat mungkin. Namun tampaknya Soraya punya rencana lain. Biasanya Kalila mungkin akan mengalah. Tapi kali ini tidak. Rasa sakit di perutnya lebih mendesak. Soraya, minggirlah. Nada Kalila terdengar tidak sabar. Namun alih-alih menyingkir, Soraya justru memasang ekspresi ketakutan, lalu kembali melemparkan dirinya ke pelukan Trevin. Ia menatap Kalila dengan takut-takut, seolah Kalila adalah monster yang siap menyerangnya. Kalila mencibir dalam hati. Soraya benar-benar tidak punya keahlian lain selain bersikap menyedihkan. Ketika hanya ada mereka berdua, Soraya akan bertindak sombong dan kasar. Tapi di hadapan Trevin, ia berubah menjadi korban yang tak berdaya. Kalila bertanya-tanya apakah ia harus menganggap dirinya istimewa karena Soraya selalu menunjukkan wajah aslinya hanya padanya. Menggelengkan kepala, Kalila memutuskan untuk mengabaikannya dan berjalan langsung melewati Soraya. Namun tepat saat ia melangkah, Soraya tiba-tiba jatuh ke arah meja makan, seolah-olah seseorang telah mendorongnya dengan kasar. Kepalanya membentur tepi meja, dan dalam sekejap dahinya memerah. Soraya terduduk di lantai, menutupi dahinya dengan tangan. Air matanya mulai mengalir. Ia menatap Kalila dengan ekspresi terluka.
Kenapa kau melakukan ini padaku? Trevin yang melihatnya di lantai, langsung berlutut dan merengkuhnya ke dalam pelukan. Kalila sempat terkejut, tetapi begitu melihat ekspresi Soraya, ia langsung mengerti, Soraya benar-benar seorang masokis. Kalila tersenyum sinis. Cek, akhirnya aku mengerti apa artinya menjadi lemah tapi sangat berani. Soraya, kau benar-benar luar biasa. Tatapan Trevin tajam saat ia menatap Kalila. Kalila, kenapa kau melakukan ini? Kau tidak bisa mentolerir Soraya. Kau selalu saja menindasnya. Penindasan. Kalila hampir tertawa mendengarnya. Bagaimana mungkin Trevin terus-menerus buta terhadap kepalsuan Soraya? Kau benar-benar harus menemui dokter mata, kata Kalila santai. Aku yakin kau butuh pemeriksaan secepatnya. Soraya menggigit bibirnya dan bersandar pada Trevin, sesekali mengerang kecil, seolah menahan rasa sakit. Trevin memeluknya erat, lalu menatap Kalila dengan dingin. Kembalilah ke kamarmu dan jangan turun lagi. Kalila tidak terkejut. Soraya telah memanipulasi situasi dengan sempurna, membuatnya tampak seperti pelaku, sementara dirinya menjadi korban yang tak berdaya. Melihat kemarahan di mata Trevin, Kalila tahu pria itu benar-benar mempercayai kebohongan Soraya. Kalila tidak repot-repot membela diri. Ia hanya menggelengkan kepala dan berjalan menaiki tangga. Namun, rasa sakit di perutnya semakin buruk. Di tengah tangga, ia kehilangan tenaganya dan terpaksa berhenti, terengah-engah sambil bersandar di pegangan. Dari belakang, ia mendengar suara Soraya lagi. Trevin, Nona Wayne sedang hamil. Wajar kalau dia lebih emosional. Jangan salahkan dia, dia hanya tidak menyukaiku, kata Soraya dengan nada lembut. Trevin menghela napas. Ini rumahku, dan ini akan menjadi milikmu di masa depan. Kalila membeku. Ah, ini bukan rumahku lagi. Matanya terasa perih. Ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir di pipinya. Dengan cepat ia menyeka air matanya. Dulu ia hanya merasa bahwa rumah ini tidak pernah menjadi tempatnya. Sekarang, ia benar-benar ingin pergi. Saat Kalila kembali ke kamarnya, ia langsung mengunci pintu, lalu bergegas ke kamar mandi dan memuntahkan semua makanan yang baru saja ia makan. Setelah yakin bahwa ia telah mengeluarkan semuanya, Kalila menggosok giginya dan mencuci wajahnya. Rasa penyesalan memenuhi pikirannya. Menyajikan makanan pedas untuk membuat Trevin marah ternyata lebih merugikan dirinya sendiri. Tubuhnya terasa tidak nyaman, mungkin karena kelelahan atau kesehatannya yang semakin melemah. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berbaring dan tertidur begitu kepalanya menyentuh bantal. Namun tidurnya tak berlangsung lama. Ketukan di pintu membangunkannya. Kalila mengerang dalam tidurnya, menarik selimut untuk menutupi kepalanya. Ia sama sekali tidak ingin bangun. Namun ketukan itu semakin keras, seakan-akan orang di luar hendak mendobrak pintu. Kalila, buka pintunya, suara Trevin terdengar dari balik pintu. Kalila mendengus kesal, masih enggan bergerak. Jangan paksa aku mengambil kunci cadangan, ancam Trevin, suaranya terdengar kehilangan kesabaran. Kalila menghela napas panjang. Ini rumah Trevin, dan tentu saja ia bisa masuk kapan saja sesuka hati. Menyadari hal itu, Kalila akhirnya menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan membuka pintu dengan enggan. Begitu pintu terbuka, Trevin langsung berkata, Kalila, Soraya terluka karena kamu. Tidakkah sebaiknya kau turun dan meminta maaf? Kalila mendengus geli. Tanpa menjawab ia berbalik, berniat menutup pintu tepat di wajah pria itu. Namun sebelum pintu tertutup, Trevin menyelipkan kakinya di celah pintu, mencegahnya tertutup sepenuhnya. Cerdas, komentar Kalila sarkastis. Kenapa kau mau menutup pintu? Aku belum selesai bicara, kata Trevin dengan nada marah. Tapi aku sudah selesai mendengarkanmu, balas Kalila ringan. Jangan menguji kesabaranku Kalila. Turunlah dan minta maaf, perintah Trevin lagi. Kenapa? Apakah lukanya serius? Apakah dia akan mati? Haruskah aku menyiapkan karangan bunga atau semacamnya? Tanya Kalila dengan senyum sinis di wajahnya. Meskipun ia tersenyum, kata-katanya tajam. Wajah Trevin seketika menggelap karena marah. Diam, jika kau tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik tutup mulutmu, hardiknya. Kenapa kau selalu membuatku marah? Tanya Trevin lagi, kali ini suaranya terdengar sedikit lebih lelah. Kalila terdiam sesaat, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, membuat Trevin terkejut. Apa aku harus membuatmu bahagia? Menurutmu kenapa aku ingin membuatmu bahagia? Kalila bertanya dengan nada mengejek. Dia menatap Trevin dengan tatapan penuh kepuasan.
Semakin kau marah, semakin aku senang. Melihatmu seperti ini benar-benar menyenangkan. Trevin menatapnya dengan tidak percaya. Kau sengaja melakukan ini. Kenapa? Sejak kapan kau berubah seperti ini? Kalila tertawa kecil. Jika ia mengatakan bahwa ia tidak melakukannya dengan sengaja, Trevin tidak akan percaya. Ya, aku sengaja melakukannya, jawab Kalila santai. Aku memasak makanan yang aku tahu tidak kau sukai. Semakin kau membenci apa yang kulakukan, semakin aku ingin melakukannya. Meskipun ia tertawa, ada rasa sakit yang terpendam di dalamnya. Ia bahkan tidak tahu apakah ia menertawakan kebutaan Trevin atau kebodohannya sendiri karena telah membuang waktu bertahun-tahun bersamanya. Selama bertahun-tahun, aku memasak untukmu setiap hari. Aku tahu seleramu lebih baik dari siapapun. Aku tahu apa yang kau suka dan tidak kau suka, lanjutnya, suaranya mulai melembut. Tapi saat itu, aku melakukannya dengan rela. Melihatmu menikmati makananku membuatku bahagia. Kalila menarik napas dalam. Tapi sekarang, aku bahkan tidak ingin melihatmu. Aku tidak ingin memasak untukmu, apalagi saat tahu bahwa makanan yang susah payah kubuat justru masuk ke perut Soraya. Aku muak. Trevin terdiam, ekspresinya sulit dibaca. Jika orang lain yang mengatakan hal seperti ini padanya, ia pasti sudah membuat mereka menyesalinya. Namun ini Kalila. Trevin menarik napas dalam sebelum berkata, jika orang lain yang berada di posisimu sekarang, berdiri di hadapanku dan berani berbicara seperti ini, mereka sudah lama menyesalinya. Aku memperlakukanmu berbeda karena aku masih memiliki perasaan padamu. Kenapa kau tidak mengerti? Perasaan. Kalila mencibir dalam hati. Perlakuan istimewa. Ejeknya. Persetan dengan perlakuan istimewamu. Ia tertawa, namun tawanya penuh kemarahan. Apakah aku harus berlutut dan berterima kasih padamu? Bersujud dan berterima kasih karena kau masih menunjukkan belas kasihan dan membiarkanku tetap hidup. Kalila tahu bahwa waktunya di sini sudah tidak lama lagi. Jika bukan karena bayi dalam kandungannya, ia pasti sudah pergi sejak lama. Kalau kau tidak ada urusan lain, pergilah ke bawah dan temani kekasihmu, kata Kalila dingin. Tapi kalau kau ingin aku meminta maaf padanya, bermimpilah. Trevin menatapnya, ekspresinya semakin gelap. Kau ingin aku pergi? Tanyanya seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kalila tersenyum tipis. Apa aku perlu mengatakannya lebih jelas lagi? Trevin tetap diam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sudut bibir Trevin berkedut menahan amarah dan frustrasi. Ia mengangkat tangannya, melonggarkan dasinya dengan gerakan yang membuat Kalila merasa sedikit waspada. Kau ingin mengusirku sebelum masalah kita selesai? Tanyanya dengan alis terangkat. Ketegangan di udara membuat Kalila ingin berbalik dan melarikan diri. Namun sebelum ia sempat bergerak, Trevin sudah menariknya ke dalam pelukan. Lengan kuatnya melingkari pinggang Kalila, mencengkeramnya erat. Dalam sekejap, semua rasa sakit yang sebelumnya ia rasakan seakan menghilang. Kalila ingin lari bukan hanya dari Trevin, tetapi juga dari perasaannya sendiri. Namun Trevin tidak memberinya kesempatan. Cengkeramannya semakin erat, dan sebelum Kalila bisa mengatakan apapun, ia merasakan tangan Trevin di belakang kepalanya, lalu bibirnya ditangkap dalam ciuman paksa. Ciuman itu ganas dan kasar, membuat Kalila kehilangan napas. Ia ingin melawan, ingin mendorong Trevin menjauh, tetapi tubuhnya seakan lemas dalam genggamannya. Saat kesadarannya kembali, ia menyadari satu hal: Trevin tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Kepalanya mulai pusing karena kekurangan udara. Kalila mulai memberontak, tetapi semakin ia berusaha melepaskan diri, Trevin semakin kasar. Ia menggigit bibir Kalila dengan marah, membuatnya mengerang kesakitan. Kemarahan membuncah dalam diri Kalila. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong Trevin, dan kali ini berhasil. Trevin, kau gila, apa yang kau lakukan? Aku hamil, teriak Kalila terengah-engah, berusaha mengatur napasnya. Trevin menatap wajahnya yang memerah, matanya yang berkaca-kaca. Namun, alih-alih mereda, tatapan pria itu semakin gelap. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Trevin mengangkat Kalila dan melemparkannya ke tempat tidur. Karena kau tidak menginginkan anak ini, aku akan membantumu menyingkirkannya, ucap Trevin dingin. Jantung Kalila seketika berdegup kencang. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia segera menutupi perutnya dengan kedua tangan, tubuhnya mundur ke ujung tempat tidur, berusaha menjauh dari jangkauan Trevin. Trevin melangkah mendekat, mencoba meraihnya,
tetapi Kalila menggigit lengan pria itu sekuat tenaga. Trevin mengerutkan kening, namun tetap tidak menarik tangannya, membiarkan Kalila melampiaskan amarah dan ketakutannya. Namun Kalila sudah kelelahan. Ia menatap Trevin dengan sorot mata penuh kebencian. Dia pikir dia siapa? Berani-beraninya ingin mengambil anakku dariku. Kalila tahu bahwa melawan Trevin dengan kekerasan tidak akan ada gunanya, lah harus mencari cara lain. Sambil menatap pria itu dengan dingin, ia berkata dengan nada tajam, jika anak ini mati, aku juga akan bunuh diri untuk menemani anakku. Trevin langsung membeku. Mata pria itu menggelap, seolah memproses kata-kata Kalila dengan serius. Lila kecilnya ternyata telah menumbuhkan cakar. Trevin menyukai kenyataan bahwa Kalila ingin melindungi anak mereka. Namun ia tidak suka mendengar kata kematian dari mulutnya terutama ketika itu berkaitan dengan dirinya atau anak mereka. Wajahnya mengeras saat ia berkata, jika kau berani mati, aku akan mengumpulkan semua orang di sekitarmu untuk dikubur bersamamu. Jadi jangan pernah berpikir untuk melakukan hal bodoh. Kalila menahan napas. Ia menatap Trevin, mencoba mencari arti di balik kata-katanya. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, Trevin menambahkan sesuatu yang membuat hatinya hancur. Kenapa kau tidak bisa sebaik Soraya? Tanyanya, nada suaranya terdengar ringan, seolah-olah ia hanya menyampaikan fakta sederhana. Dada Kalila terasa sesak. Ia selalu tahu bahwa Soraya memiliki tempat di hati Trevin, tetapi mendengar pria itu mengatakannya secara langsung, rasanya seperti pisau yang menusuk ke dalam hatinya. Namun alih-alih menunjukkan betapa sakitnya ia, Kalila justru tersenyum cerah. Benarkah? Katanya dengan nada ringan. Syukurlah, akan sangat menjijikkan jika aku bisa sebaik dia. Trevin mengerutkan kening. Ia tidak tahu mengapa kata-kata itu membuatnya merasa tidak nyaman. Ia bahkan tidak mengerti kenapa ia tiba-tiba menyesali ucapannya sendiri, menyesali bahwa ia telah membandingkan dengan Soraya. Menyesali bahwa ia membiarkan Soraya tinggal di rumah ini. Tapi kenapa aku harus menyesal? Aku tidak melakukan kesalahan apapun bukan? Trevin menunduk, mendekati Kalila, lalu mencium bibirnya lagi. Ia tidak ingin menghadapi kebingungan dalam pikirannya saat ini, jadi ia memilih tenggelam dalam sensasi yang lebih familiar, rasa Kalila. Ia akan memikirkan semuanya nanti sendirian. Namun di antara ciuman yang dalam, Kalila tiba-tiba berbisik, Trevin, aku menyesalinya. Trevin terhenti sejenak. Ia menarik wajahnya sedikit untuk menatap Kalila. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara yang lebih tenang, tetapi matanya meneliti wajah wanita itu dengan cermat. Kalila hanya menatapnya tanpa menjawab. Apa yang disesalinya? Mengenalku, menikah denganku, mungkin keduanya. Trevin merasakan sesuatu bergejolak dalam hatinya, kemarahan, sakit, dan dorongan untuk melampiaskan semuanya. Dan sayangnya, satu-satunya orang yang ada di hadapannya untuk menanggungnya adalah Kalila. Kalila, apa kau cemburu? Tanyanya dengan seringai di wajahnya. Cemburu karena aku mengizinkan Soraya tinggal di sini. Kalila tertawa sinis. Teruslah bermimpi Trevin. Tatapannya penuh penghinaan. Kenapa aku harus cemburu padamu? Aku tidak punya hubungan apapun denganmu lagi. Trevin mempererat cengkeramannya, membuat Kalila tersentak kesakitan. Ia mengerang, tubuhnya terasa semakin lemah. Kau hanya suka berbicara sebaliknya, balas Trevin. Namun kali ini ia melonggarkan genggamannya. Tangannya bergerak membelai pipi Kalila, lalu turun ke lehernya, bibirnya menempel ringan di kulit wanita itu. Ia menyukai fakta bahwa Kalila tidak menolak sentuhannya. Tapi Kalila tidak punya energi untuk melawan. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Ia hanya bisa menatap Trevin dengan sorot mata penuh kebencian. Siapa pria ini? Apakah ini benar-benar orang yang dulu kucintai? Pikiran itu menghantam Kalila dengan keras. Apakah ia melakukan semua ini dengan sengaja? Apakah ia sadar bahwa aku terlalu lemah untuk melawan? Kalila tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, pria yang ia cintai dan percayai akan membuatnya merasa seperti ini. Terasing, sendirian, bahkan terjebak dalam kebohongan dan ketakutan. Kebencian mulai tumbuh dalam dirinya. Bukan hanya terhadap Trevin, tetapi juga terhadap dirinya sendiri karena pernah mencintai pria ini.